Sebuah film berjudul The Dame tahun 1997 akan menceritakan tentang seorang pria kaya raya yang masuk dalam sebuah permainan plot twist yang saya jamin Anda semua pasti akan sangat suka jenis film seperti ini, sehingga langsung saya pesan hands free semitis kembali seramahan pencampan celana dalam. Selamat menonton dan cek titro. Kisah akan berfokus pada pria parubaya bernama Nicholas, seorang bankir kaya raya yang tinggal di rumah besar bak istana, hidup sendiri dan hanya ditemani oleh seorang ALP yang itu pun tidak menetap di sana melainkan hanya bekerja siang hari untuk menyiapkan sarapan dan bersih-bersih kamar, yang memang Nicholas dikenal sebagai seorang penyendiri tapi sangat sukses dalam karirnya. Invitations. The museum gala. No. The Fitzwilliam Botanical Annual. Siangnya, Nicholas terlihat mendatangi sebuah restoran sesuai dengan janjinya dengan sang adik yaitu Conrad. Ini bebanusnya, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Nicholas dan Conrad sengaja datang untuk mengucapkan selamat secara langsung sekaligus memberikan sebuah kado spesial berupa piket bertuliskan CRS, singkatan dari Consumer Recreation Service, yang artinya layanan rekreasi konsumen. Call that number. Conrad menjelaskan bahwa itu adalah sejenis layanan liburan yang tidak pernah akan Nicholas temukan dimanapun di dunia ini, sehingga Conrad dengan ada sedikit memaksa meminta Nicholas untuk datangi layanan tersebut jika ingin merasakan hal terbaik dalam hidupnya. Happy birthday to you. Keesokannya, sesuai permintaan Conrad adiknya, Nicholas pun mendatangi perusahaan yang dimaksud yaitu CRS, layanan rekreasi konsumen, di mana perusahaannya sendiri terletak di lantai 14 gedung ini yang ternyata masih dalam tahap persiapan karena baru pindah kantoran. Nicholas pun diarahkan kepada salah seorang staf bernama, kita panggil saja Mr. Samsul, yang menjelaskan bahwa mereka adalah perusahaan jasa layanan liburan yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Namun bedanya, alih-alih konsumen yang mendatangi liburannya, justru liburan itu sendirilah yang akan mendatangi konsumennya. Mr. Samsul lanjut menerangkan bahwa liburan yang dimaksud di sini adalah liburan jenis permainan alias The Game. Game seperti apa? Mr. Samsul tidak mengetahuinya karena ia hanya bertugas melayani konsumen bagian pendaftaran. Namun, satu hal yang pasti, setiap konsumen mendapat game yang berbeda-beda tergantung keputusan dari perusahaan CRS itu sendiri. Yang menarik adalah sebelum Nicholas mendapat permainannya, ia harus melewati serangkaian tes yang kebanyakan mirip tes psikologi dan mental, sehingga untuk memenuhi permintaan Conrad adiknya dan rasa penasarannya sendiri, Nicholas pun bersedia melakukannya. Esokannya, setelah selesai melakukan tes dan resmi menjadi salah satu pelanggan CRS, Nicholas yang sedang berada di ruang loker tempat olahraga pun tak sengaja mendengar percakapan dua rekan sesama bankir saham yang membicarakan tentang CRS dan permainannya, sehingga karena penasaran, Nicholas pun mendatangi mereka berdua untuk mencari tahu info lebih lanjut tentang perusahaan CRS tersebut. Dan ya, sesuai dugaan, mereka berdua adalah mantan konsumen CRS yang sudah pernah mengalami permainannya. Bahkan, satu di antaranya ingin merasakan lagi pengalaman serupa, namun karena CRS hanya menawarkan kesempatan satu kali seumur hidup, para mantan konsumen tidak bisa ikut mendaftar lagi. As I had for you. Sama seperti Mr. Samsul, mereka berdua tidak menjelaskan secara detail jenis permainannya dan justru malah menimbulkan banyak pertanyaan kepada Nicholas. Namun karena Nicholas terus mendesak, salah satu di antara mereka berdua pun memberikan jawaban berupa satu ayat dalam Alkitab, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 25. Tanpa mendapat jawaban atas rasa penasarannya, Nicholas pun pulang ke rumah mewahnya yang pagar gerbangnya bisa terbuka otomatis, di mana saat ia sudah sampai di depan rumah, ada seonggok boneka badut kail yang tergeletak dan Nicholas memutuskan untuk membawanya masuk. Dari dalam mulut boneka itu, ada sebuah kunci bertuliskan CRS, sehingga Nicholas langsung bisa menyadari jika ini mungkin adalah bagian dari settingan dan ia sudah masuk dalam permainannya. Saat sedang memeriksa boneka badut pura, Nicholas tiba-tiba ditidurkan oleh presenter televisi yang bisa berbicara langsung kepadanya. Ia menjelaskan bahwa Nicholas sudah masuk dalam permainan. Kunci tersebut harus ia simpan untuk sesuatu yang sangat penting nanti dan selamat menikmati permainannya.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Nicholas terlihat sedang berada di bandara untuk terbang menemui rekan bisnisnya di luar negeri, di mana dalam sepanjang perjalanan, Nicholas mulai memperhatikan orang-orang sekitar setelah merasa jika permainan ini mengikutinya kemanapun dia pergi. Yang tepat saat ia sedang duduk di ruang tunggu, Nicholas melihat seorang pria yang terus memperhatikannya dan ternyata hanya ingin memberitahu tentang tinta pulpennya yang bocor. Saat Nicholas sedang membersihkan tinta di toilet itulah, ada seseorang yang minta tolong ambil tisu, namun masih dengan kecurigaan yang sama, yaitu menganggap ini hanya bagian dari permainan. Nicholas memutuskan untuk tidak membantunya. Hello? Setibanya di luar kota, Nicholas langsung menemui Mr. Corson yang merupakan teman lama mendiang ayahnya di bisnis saham. Karena saham miliknya sedang turun, Nicholas bermaksud untuk menarik semua uang milik mendiang ayahnya yang selama ini dikelola oleh Mr. Orson. Namun karena keputusan ini mendadak dan sepihak, Mr. Orson pun menolak permintaan tersebut. Karena Nicholas adalah tipikal orang yang keras kepala, ia pun terus memaksa, bahkan sudah menyiapkan sebuah surat persetujuan yang ia bawa dalam koper. Namun saat akan diambil, kopernya ternyata terkunci dan tidak bisa dibuka, bahkan oleh kunci CLS sekalipun. Nicholas akhirnya pulang dengan tangan kosong, namun dia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan makan di restoran hotel langganannya yang di situ seorang pelayan tak sengaja menumpahkan air minum yang membuat Nicholas menjadi semakin kesal. Darah-darah menentang perintah manajernya yang menyuruh minta maaf, si pelayan yang bernama Kristen ini pun langsung dipecat saat itu juga. Yang tak lama setelah Kristen pergi, muncullah pelayan lain yang puju-puju meletakkan sebuah pesan untuk ikuti Kristen, sehingga Nicholas yang penasaran pun langsung menuruti pesan misterius tersebut. I received this. Tepat saat Nicholas sedang mengejar Kristen itulah, ada seorang pria asing tiba-tiba jatuh di pinggir jalan, sehingga Kristen dengan cepat menyuruh Nicholas untuk panggil ambulans, yang pada akhirnya mereka berdua pun ikut mengantar pria asing tersebut ke rumah sakit. Tiba di depan IGD, Nicholas dan Kristen pun harus ketempuran ketika mereka bertanggung jawab atas pria asing yang tidak dikenal itu, yang tepat saat keduanya sedang akan mengisi formulir, tiba-tiba ya, lampu tiba-tiba padam disertai dengan semua orang yang tiba-tiba menghilang. Nicholas terlihat santai saja karena sudah tahu jika ini adalah bagian dari permainan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tentang siapa sosok Kristen dan kenapa CRS melibatkan dia dalam permainan ini. Menggunakan lift, mereka pun berniat turun pergi dari rumah sakit. Namun ternyata lift itu juga adalah bagian dari permainan, sehingga Nicholas harus menggunakan kunci CRS itu lagi dan ya, lift tiba-tiba mati dan berhenti. Entah ini masih bagian dari permainan atau bukan, Nicholas dan Kristen pun tidak punya pilihan lain selain harus memanjat ke atas dan keluar secara manual. Tiba di lantai pertama, Nicholas dan Kristen lagi-lagi membuat masalah saat lagi melewati sensor peringatan, sehingga dengan cepat mereka pun keluar dari gedung dan mencoba untuk tetap tenang agar polisi tidak curiga. Karena Kristen lari, Nicholas pun tidak mau harus ikut lari juga, sehingga terjadilah momen menegangkan saat Nicholas baru pertama kali dikejar anjing polisi yang pengalaman seperti ini baru ia rasakan pertama kali dalam hidupnya. Setelah anjing polisi pergi, Nicholas dan Kristen pun loncat ke dalam tempat sampah restoran itu membuat mereka berdua ditertawakan. Karena kotor dan bau, Nicholas pun mengajak Kristen ke kantor pribadinya untuk mandi dan ganti pakaian. Selesai bersih-bersih, Kristen ingin pamit pulang menggunakan taksi, yang akhirnya ia pun jujur sendiri bahwasannya ia telah dibayar $400 untuk menumpahkan minuman kepada Nicholas, yang sudah pasti orang yang membayar Kristen tersebut adalah orang dari CRS yang ditugaskan untuk meluncang permainan ini. Keesokan paginya saat baru bangun, Nicholas ditelepon oleh sekretarisnya di kantor tentang kartu ATM Nicholas yang tertinggal di restoran hotel semalam. Entah kapan Nicholas mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya, ia pun tidak ingin ambil pusing dan langsung mendatangi hotel tersebut untuk mengambil kartu ATM-nya. Sorry. Tiba di lobi hotel, Nicholas langsung mengambil ATM-nya, di mana si resepsionis tiba-tiba mengatakan tentang sebuah kamar yang katanya sudah dipesan atas nama Nicholas, sehingga karena penasaran, Nicholas pun mendatangi kamar yang dimaksud.
Sesampainya di kamar, Nicholas menemukan koper milik Kay yang sempat tertinggal semalam, termasuk foto-foto asusila dan bubuk terlarang, sehingga ia yang panik pun langsung membereskan barang bukti tanpa tak ingin terlibat masalah dengan kepolisian. Jelas ini bukan bagian dari permainan, ini mah sudah masuk dalam tindak kriminal yang akan membuatnya dalam masalah besar, sehingga satu-satunya orang yang paling mungkin sebagai pelakunya adalah si Mr. Orson yang sempat menolak mengembalikan saham miliknya tempo hari. Ditemani pengacara pribadinya, Nicholas pun berdatangi Mr. Orson yang sedang berkumpul dengan istri dan menantunya. Alih-alih memperingatkan Mr. Orson agar tidak macam-macam, Nicholas justru harus malu sendiri tatkala Mr. Orson sudah menandatangani surat persetujuan penyerahan saham, bahkan pengacara pribadinya sendiri pun menjadi saksinya tadi pagi. Nicholas akhirnya kembali ke kantor dan mulai berpikir bahwa apa yang terjadi di kamar hotel tadi kemungkinan besar adalah masih bagian dari permainan, di mana saat ia membuka koper terdapat sebuah amplop berisi sebuah gadam penal yang entah untuk apa gunanya. Pulang kerja, Nicholas langsung meluncur ke rumah dan menemukan kondisi kediamannya sudah berantakan dengan cap minyak bercahaya yang memenuhi seluruh dinding lubangnya. Jika ini masih bagian dari permainan, jelas ini sudah sangat keterlaluan dan Nicholas sedikit pun tidak bisa mentolerir terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nicholas langsung menemui ART-nya untuk mengecek keadaannya. Beruntung ia masih baik-baik saja, namun saat ditanya tentang kondisi di dalam rumah, via ART belum melihatnya sama sekali. Karena ini sudah masuk dalam tindak kriminal dan vandalisme, Nicholas pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk membuat laporan. Tiba-tiba ya, muncul Conrad yang sedang ketakutan seperti dikejar hantu. Mereka berdua pun pergi keluar sesuai permintaan Conrad yang mengatakan bahwa CRS terus mengejarnya. Seharusnya ia sudah keluar dari permainan, tetapi CRS nampaknya tidak mau melepaskannya. Sampai ketika ban mobil bocor, Nicholas pun turun dari mobil untuk memeriksanya, di mana pada saat Conrad membuka laci mobil, ia tak sengaja menemukan banyak sekali kunci CRS dan menuduh Nicholas ikut terlibat dalam permainan ini. Di tengah kebingungan itulah, Nicholas mencoba mengejar sang adik untuk meminta penjelasan lebih, tapi nampaknya Conrad sudah kepalang curiga dan memutuskan untuk lari sendirian entah kemana. Nicholas pun naik taksi menuju kantor tempatnya bekerja dengan maksud untuk istirahat di sana. Namun setelah beberapa menit berjalan, si supir taksi nampaknya membawa Nicholas menuju arah jalan yang salah. Yang tepat saat Nicholas meminta si supir untuk berhenti, ia malah semakin mempercepat laju mobilnya dan loncat dari mobil, membiarkan Nicholas terjun bebas ke dalam air. Saat sedang tenggelam itulah, Nicholas meyakinkan dirinya bahwa ini masih dalam sebuah permainan, sampai akhirnya ia teringat dengan keadaan pada waktu itu dan mencoba membuka kaca untuk keluar dari mobil tersebut. Keesokan paginya, Nicholas langsung meminta bantuan pihak kepolisian untuk menggerebek kantor CRS di lantai 14. Namun alangkah terkejutnya ia saat menemukan lantai tersebut kosong dan tidak pernah disewakan, sehingga membuat Kia dan para aparat kebingungan dibuatnya. Tak mengira begitu saja, karena aparat kepolisian tidak bisa diandalkan dan menganggap laporan Nicholas hanya lelucon, ia pun mulai melakukan investigasi mandiri dengan mendatangi kediaman Christine berdasarkan alamat hasil pelacakan yang dilakukan oleh sekretarisnya. Sesampai di sana, Christine menyambut Nicholas dengan sangat baik, di mana saat ia pergi ke dapur mengambil minuman, Nicholas yang selalu penasaran pun iseng melihat-lihat seisi ruangan, di mana hal janggal pun mulai terlihat saat Nicholas tak sengaja menemukan lampu yang masih ada bandrolnya dan kertas majalah yang dipasang seolah-olah adalah foto masa kecil Christine. Melihat Nicholas sudah menyadarinya, Christine akhirnya jujur bahwa saat ini mereka berdua sedang diawasi oleh CRS melalui detektor asap yang ada di langit-langit, di mana Nicholas yang sudah capek diganggu pun nekat menghancurkan detektor tersebut dan menantang CRS untuk datang menemuinya. Get away from the window. Dan ya, muncullah pasukan bersenjata yang langsung menembak ke rumah tersebut, di mana Christine dan Nicholas pun tabur melalui jalan belakang dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut.
Setibanya di tempat aman, Nicholas menyuruh Christine keluar dari mobil karena menganggap ia sudah bersekongkol. Namun Nicholas akhirnya balik lagi setelah Christine mengatakan bahwa dirinya bisa menjelaskan apapun yang ingin Nicholas ketahui. Dan akhirnya terkuaklah bahwa mereka perusahaan KRS hanya kamuflase dari suatu kelompok penipu terorganisir yang menargetkan orang-orang super kaya sebagai korbannya. Serangkaian psikologi dan mental yang Nicholas jalani waktu itu hanyalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan password, nomor, akun, dan semua data-data pribadi milik Nicholas. Conrad juga ikut bersekongkol dengan CLS untuk meraup habis semua harta dan aset milik Nicholas, sedangkan Christine sendiri hanya orang biasa yang dibayar untuk mendukung jalannya rencana ini. Checked your accounts? Untuk membuktikannya, Nicholas pun segera menghubungi pihak bank tempat ia menyimpan semua uangnya. Setelah memberikan password rahasianya, si pihak bank pun mengatakan bahwa saldo rekeningnya saat ini adalah nol alias tidak ada, sehingga apa yang dikatakan oleh Christine barusan ternyata memang benar adanya. Mereka berdua pun pergi ke rumah pinggir danau milik Nicholas. Christine membuatkan teh hangat agar Nicholas bisa sedikit tenang sembari mengatakan bahwa uang masih bisa dicari. Yang terpenting, nyawa masih ada. Namun Nicholas tetap saja kesal karena bagaimana tidak, saldo di akun rekeningnya tersebut adalah berjumlah 600 juta dolar atau senilai 9 triliun rupiah lebih, di mana uang tersebut adalah hasil kerjanya selama bertahun-tahun, termasuk warisan dari mendiang ayahnya yang sebagian kecilnya adalah dana pensiun dan dari semua karyawan-karyawan di perusahaannya. Dan ada semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika Christine adalah bagian penting atau dalang dari kelompok penipu ini. Air teh yang Nicholas minum tadi sudah dicampur dengan obat tidur yang membuatnya mulai kelainan, di mana Christine akhirnya jujur bahwa saldo rekening Nicholas sebenarnya tidak pernah hilang. Ponsel yang ia gunakan tadi sudah diretas, dan pihak bank yang berbicara dengannya ada masih salah satu anggota kelompok penipu yang dengan kata lain, Nicholas telah memberikan passwordnya sendiri yang membuat kelompok penipu ini bisa benar-benar mengambil semua harta kekayaannya. Stuff even your lawyer didn't have. Bye, Nicholas. Sadar-sadar, Nicholas sudah berada di dalam peti mati di sebuah pemakaman umum tak terurus di Meksiko. Ia pun berjalan ke kota untuk mencari pertolongan sampai akhirnya pergi di kantor polisi untuk melaporkan apa yang sudah terjadi. Karena aparat tersebut kurang peduli dan malah melirik jam tangan mahal milik Nicholas yang masih terpakai, Nicholas pun memutuskan untuk survive sendiri dengan menjual jam tangan tersebut agar bisa punya ongkos pulang kembali ke kotanya. Karena uangnya tidak cukup, Nicholas pun diturunkan di tengah jalan sampai akhirnya ia harus terlantar seperti seorang gelandangan. Dan sampai sini sungguh sedih sekali melihat nasib Nicholas yang benar-benar sangat malang dan sangat memprihatinkan melihat kondisinya yang harus berakhir seperti ini. Namun dengan sisa tenaga yang masih dimiliki, Nicholas pun berjalan sampai ke rest area dan dengan terpaksa memberanikan diri, mempermalukan diri sendiri, berbicara kepada semua orang bahwa ia kehabisan ongkos dan meminta sedikit bantuan untuk siapa saja yang bersedia memberikannya timpangan. Nicholas akhirnya sampai di kota Francisco yang menjadi kota tempat tinggalnya berkat bantuan seorang supir yang dengan baik hati mau memberinya tumpangan. Namun setibanya ia di depan rumah, Nicholas harus menerima kenyataan pahit tatkala rumahnya sudah disita dan digembok oleh pihak bank. Sesampainya di dalam rumah, Nicholas langsung mandi, ganti baju, dan mengambil sebuah buku berisi senjata api simpanannya. Yang karena tak ada lagi orang yang bisa dipercaya, Nicholas pun menemui mantan istrinya yang mustahil terlibat dalam masalah ini hanya untuk curhat terkait apa yang menimpanya saat ini.
However, Nicholas pun melihat bebenguk si Mr. Samsul yang menjadi bintang iklan di televisi yang pada akhirnya Nicholas pun baru sadar jika Samsul hanyalah seorang aktor yang dibayar oleh kelompok penipu tersebut sehingga untuk mencari tahu dalang di balik semua ini, Nicholas pun menghubungi manajemen tempat si aktor bekerja dan pura-pura ingin menemuinya untuk membicarakan tawaran pekerjaan. Get out of car. I am extremely fragile. Right. Dan inilah Samsul, seorang aktor bintang iklan yang dibayar oleh kelompok penipu untuk berperan menjadi karyawan CRS, di mana Nicholas yang emosi pun langsung mendorongkan pistolnya dan melintasi Samsul untuk mengantarkan di ke markas utama perusahaan penipu tersebut. Tiba di gedung CRS, Nicholas langsung dibawa menuju ke lantai tempat semua anggota kelompok berkumpul dan benar saja, semua orang yang pernah ia lihat ada di sana, termasuk Christine yang sedang sibuk dengan karyawan lain, di mana Nicholas dengan cepat menyandra Christine hingga terjadi baku tembak dengan para penjaga. Nicholas pun membawa Christine ke atap gedung untuk mencari tahu siapa dalam di balik permainan ini, di mana Christine benar-benar terkejut saat menyadari jika pistol yang saat ini dipegang Nicholas adalah pistol sungguh hadiah. Pada akhirnya ia pun jujur bahwa semua ini adalah bohongan, semua ini masih bagian dari permainan yang sejak awal Nicholas inginkan. Pada akhirnya terkuaklah bahwa semua ini memang adalah bagian dari permainan, tidak ada yang namanya kelompok penipu, semuanya sudah disetting, semuanya hanyalah bagian dari permainan, dan CRS adalah perusahaan yang memang menawarkan jasa layanan liburan seperti yang sudah Konrad jelaskan sejak awal. Nicholas, tell me you got a real gun, real goddamn both of you. Christine pun menjelaskan bahwa semua ini adalah hadiah spesial dari Konrad adiknya, dan orang yang sedang menggedor-gedor pintu saat ini adalah Konrad, Mr. Orson, dan rekan-rekan lain yang bermaksud memberi kejutan. Namun karena Nicholas sudah kepala menandap ini semua beneran, ia pun terus mengacungkan pistolnya ke arah pintu dan tiba-tiba nasi sudah jadi bubur. Nicholas akhirnya menghabisi nyawa adiknya sendiri. Namun yang paling bertanggung jawab dari semua ini adalah Christine dan tim pranknya yang pasti akan masuk penjara akibat telah melakukan kesalahan fatal yang membuat nyawa seseorang melayang. Sementara untuk Nicholas sendiri, karena ia sangat merasa bersalah atas kematian Konrad adiknya, ia pun memutuskan loncat dari atas gedung dan ya, Nicholas mendarat tepat di atas balon udara pengaman dengan seluruh pecahan kaca yang terbuat dari bahan yang tidak berbahaya. Yang alangkah terkejutnya Nicholas saat melihat Konrad adiknya masih hidup. Dan apa yang terjadi barusan adalah masih bagian dari kejutan spesial ulang tahunnya. It's your birthday present. Setelah ketegangan selesai, Nicholas pun menyalami satu persatu orang yang terlibat, dan sebagian besar dari mereka semua adalah aktor dan aktris yang memang sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Sementara Konrad terlihat sedang melunasi tagihannya kepada CRS yang harganya benar-benar sangat fantastis untuk membuat prank terbesar yang pernah dibuat manusia hanya demi untuk memberi kejutan kepada kakak kandung tersayangnya. Oh my god. Nicholas pun teringat dengan sosok Crispin Redbroom sempat bertanya tentang nama aslinya, sehingga ia pun langsung menyusul Griffin yang akan berangkat keluar kota untuk membuat prank serupa ke pelanggannya yang lain. Nicholas yang dikenal penyendiri akhirnya menemukan orang spesial yang mungkin akan menjadi pendamping hidupnya, di mana Christine mengajak Nicholas untuk ngopi di bandara sebelum ia terbang ke kota selanjutnya. Amat ending yang sangat mengeperinkan. Nah, plot twist di balik plot twist, kejutan di balik kejutan, inilah prank terbesar dalam sejarah yang biayanya memakan banyak uang, mulai dari properti, kru yang terlibat, koordinasi dengan pihak kepolisian, dan lain sebagainya.
Dan jika Anda bertanya tentang bagaimana momen saat Nicholas tenggelam di dalam mobil, ia sudah ada kru penyelam yang siap mengevakuasi kalau Nicholas tidak bisa berhasil keluar, dan semuanya sudah direncanakan dengan matang hanya untuk memberi kejutan kepada satu orang. Yang jadi pertanyaan adalah, kok beda Conrad melakukan prank seperti ini kepada kakaknya? Ya, Conrad hanya ingin memberikan pengalaman baru untuk kakaknya. Ia tahu betul kehidupan Nicholas yang kesepian, hampa, monoton, gitu-gitu aja setelah dipindahkan mendiang ayah mereka, ditambah dengan hancurnya rumah tangga Nicholas dengan sang mantan istri, sehingga demi untuk membuat kehidupan Nicholas berwarna dan lebih hidup, Conrad rela menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membuat prank luar biasa seperti ini. Satu lagi, pas Nicholas loncat dari gedung, gimana ya kalau ia loncat ke arah yang lain yang gak ada balon udara penamanya? Nah bro, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan buang-buang waktu untuk sesuatu hal yang tidak penting, karena ingatlah, pikiran diciptakan untuk kebaikan, bukan membodohi orang lain. Saya Ucil mewakili pikiran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, single pelan Abu Lahab.